Sebelum dipinjamkan ke Monza, Lorenzo Colombo akan perbarui kontrak dengan AC Milan. Lorenzo Colombo kini tinggal selangkah lagi untuk merapat ke Monza dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Namun sebelum langkah ini bisa terwujud, AC Milan masih perlu memberikan lampu hijau terakhir. Kabar terbaru yang beredar menyebutkan bahwa keputusan akhir ini akan segera diumumkan. Pengalaman berharga di musim lalu saat Colombo dipinjamkan ke Lecce tampaknya memberikan pemahaman yang mendalam bagi pemain muda ini. 5 gol yang berhasil ia cetak selama dipinjamkan tersebut mengukuhkan kualitasnya. Meski musim ini memberikan peluang bagi Colombo untuk bertahan di skuad utama AC Milan, ia tetap diminta untuk menjalani pinjaman. Gianluca Di Marzio yang mengutip pernyataan Francesco Nasato mengungkapkan bahwa Monza akhirnya berhasil memenangkan persaingan dengan tim lain yang juga tertarik pada jasa Colombo. Jika proses pinjaman ini disetujui dan lampu hijau terakhir dari pihak AC Milan telah diperoleh, Colombo akan segera bergabung dengan tim yang diasuh oleh Raffaele Palladino. Sebelum memulai petualangan bersama Monza, Colombo juga diharapkan akan memperbarui kontraknya bersama Rossoneri. Saat ini, masa kontraknya akan berakhir pada tahun 2025. Gigio Furlani, tokoh kunci di balik perundingan ini, ingin memastikan bahwa Colombo memiliki masa kontrak yang cukup panjang. Hal itu dilakukan agar Lorenzo Colombo tidak hanya memiliki 1 tahun tersisa setelah ia kembali ke klub pada musim panas mendatang. Sementara itu, di kubu AC Milan, upaya untuk mencari pengganti Colombo tengah berlangsung. Kehadiran striker baru menjadi prioritas tim untuk memastikan kelangsungan performa tim tetap terjaga. Meskipun kepergian sang striker muda akan meninggalkan kekosongan yang dirasakan. Radek Krunic dan ketegangan transfer. Fenerbahce harus bertindak cepat. Dalam beberapa minggu terakhir, nama Radek Krunic telah menjadi sorotan dalam spekulasi mengenai kepindahannya ke Fenerbahce. Meskipun begitu, AC Milan tidak berubah dalam tuntutannya. Informasi terbaru mengindikasikan bahwa Fenerbahce harus segera mengambil langkah konkret dalam beberapa hari mendatang dengan mengajukan tawaran akhir seiring waktu transfer semakin mepet. Meskipun Radek Krunic telah mencapai persetujuan pribadi dengan Fenerbahce, namun klub Turki tersebut belum berhasil dalam negosiasi dengan AC Milan. Sejak awal, Rossoneri telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melepaskan Krunic tanpa setidaknya menerima tawaran sebesar 12 juta euro. Tak hanya itu, harga tersebut juga cenderung naik mengingat waktu yang semakin terbatas di dalam jendela transfer. Sercan Hamzoğlu, seorang jurnalis yang mengikuti perkembangan transfer ini, memberikan pandangan bahwa Fenerbahce kemungkinan akan mengajukan tawaran terakhir mereka untuk Radek Krunic dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, realitas yang dihadapi Fenerbahce nampaknya sulit untuk memenuhi tuntutan finansial yang diajukan oleh AC Milan. Pentingnya peran Radek Krunic dalam skuad Milan asuhan Stefano Pioli tidak dapat diabaikan. Ia diharapkan akan tampil sejak menit pertama dalam pertandingan pembuka musim melawan Bologna. Terlebih lagi, cedera yang dialami oleh Ismail Bennacer menjadikan Krunic sebagai satu-satunya gelandang bertahan yang siap beraksi di tim. Menggantikan peran Bennacer bukanlah tugas yang mudah, dan hal ini menjadi pertimbangan serius bagi manajemen AC Milan dalam mengelola situasi ini. AC Milan bersiap menghadapi Bologna, mengulas evolusi starting 11 di era Pioli. Rossoneri saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan pembukaan musim ini yang akan membawa mereka menghadapi Bologna dalam laga tandang pada Selasa dini hari. Saat kita menantikan laga ini, momentum ini menjadikan kesempatan sempurna untuk mengamati evolusi klub dalam beberapa tahun terakhir. Sejak kedatangan Stefano Pioli sebagai manajer pada Oktober 2019, banyak perubahan telah terjadi. Dalam 3 musim penuh yang sudah dijalani bersama klub, Pioli telah membawa perubahan yang signifikan. Musim baru nanti akan menjadi musim keempatnya di kursi kepelatihan, menunjukkan konsistensi dan tekad Milan dalam mencapai kesuksesan.
Pioli telah menjadi sosok bertanggung jawab atas perjalanan Milan selama 3 musim pembuka. Dan sekarang saatnya untuk melihat potensi susunan pemain yang akan dimainkan dalam pertandingan melawan Bologna Selasa nanti. Sebagai gambaran awal, beberapa pemain telah datang dan pergi selama periode ini. Jika kita merenungkan komposisi yang mungkin untuk laga melawan Bologna pada Selasa nanti, gambaran tentang evolusi tim akan semakin jelas. Di musim 2020-2021, Milan bermain melawan Bologna dengan formasi 4-2-3-1, di mana ada Donnarumma, Calabria, Gabbia, Simon Kjær, Theo Hernandez, Ismail Bennacer, Frank Kessie, Samu Castillejo, Çalhanoğlu, Ante Rebic, dan Ibrahimovic. Hasil akhir, AC Milan unggul 2-0 atas Bologna. Pada musim 2021-2022, Milan menghadapi Sampdoria dengan formasi 4-2-3-1, di mana ada Mike Mignon, Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Rade Krunic, Sandro Tonali, Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Oliver Giroud. Hasil akhir AC Milan unggul 2-1 atas Sampdoria. Lalu di musim 2022-2023, Milan berduel dengan Udinese dengan formasi 4-2-3-1, di mana di situ ada kiper Mike Mignon, Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Ismail Bennacer, Rade Krunic, Mesias, Brahim Diaz, Rafael Leao, Ante Rebic. Hasil akhir AC Milan unggul 4-2 atas Udinese. Melihat perkembangan ini memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan strategi dan komposisi tim terjadi selama era Pioli di AC Milan. Melawan Bologna pada Selasa dini hari nanti akan menjadi pembuktian sejauh mana kehebatan evolusi taktik Pioli dalam beberapa musim terakhir ini. Davide Calabria siap pimpin AC Milan di laga pembuka Serie A. Kabar baik datang bagi I Rossoneri menjelang pertandingan pembuka musim melawan Bologna. Davide Calabria diprediksi akan siap bermain sejak menit pertama dalam pertandingan tersebut setelah pulih dari cedera, sehingga pelatih Stefano Pioli memiliki pilihan untuk menempatkannya di starting 11. Calabria telah pulih dari cederanya awal pekan ini, meski beberapa laporan sebelumnya termasuk laporan dari Corriere dello Sport telah menyebutkan bahwa Pierre Kalulu akan mengisi posisi di sisi kanan pertahanan. Kini terdapat kemungkinan bahwa Calabria akan diberi kesempatan bermain sejak awal sebagai kapten tim. Menurut informasi dari Milan News, Calabria telah mempersiapkan diri dan bersiap untuk memberikan kontribusi sejak menit pertama pada pertandingan Selasa nanti. Sebagai kapten tim, dia memiliki tekad untuk berada di lapangan dan Pioli nampaknya siap untuk mengikutinya dengan menurunkannya di starting 11, sehingga Kalulu kemungkinan akan mengisi posisi cadangan. Lebih lanjut diperkirakan bahwa starting 11 yang akan digunakan oleh Milan akan senada dengan susunan pemain yang telah diterapkan selama pramusim. Pemain seperti Christian Pulisic diprediksi akan memulai di posisi sayap kanan. Selain itu, Ruben Loftus-Cheek dan Tijani Reinders diharapkan akan membuat debut pertama mereka di Serie A. Jika berbicara mengenai potensi komposisi starting 11 AC Milan, kemungkinan akan berbentuk 4-3-3 dengan susunan pemain seperti berikut: Mike Mignon, Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic, Tijani Reinders, Christian Pulisic, Oliver Giroud, dan Rafael Leao. Antusiasme para penggemar pun semakin memuncak menjelang pertandingan pembuka ini.